Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Vina Triwahyuni sebagai dosen mata kuliah Kalkulus dan teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah, pada perkuliahan kali ini kita dapat dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali perkuliahan kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan materi yaitu penggunaan integral. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Aristianingsih, yang kedua Putri Azamalia, yang ketiga Nabdiah Ayu Fatimah, yang keempat Nabila Aulia Faradisa, dan yang terakhir saya sendiri Afifah Miftahul Jannah. Untuk mempersingkat waktu, silakan pemateri untuk menyampaikan materinya. Perkenalkan, nama saya Aristianingsih, NIM 2010610036. Saya akan menjelaskan materi mengenai luasan daerah bidang rata. Nah, sebenarnya luasan itu apa sih? Luasan didefinisikan sebagai suatu daerah dalam bidang XOY dengan persamaan Y sama dengan Fx atau X sama dengan GY yang berbatasan dengan sumbu-sumbu koordinat atau garis yang sejajar sumbu koordinat. Luasan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah luasan positif. Kita misalkan Y sama dengan Fx dan sumbu-sumbu koordinat yang terletak di atas sumbu X. Digambarkan seperti gambar tersebut. Yang kedua, luasan negatif. Misalkan Y sama dengan Fx dan sumbu-sumbu koordinat yang terletak di bawah sumbu X. Digambarkan seperti gambar tersebut. Nah, untuk menentukan luas suatu daerah, di mana daerah R yang dibatasi oleh grafik-grafik Y sama dengan Fx, X sama dengan A, X sama dengan B, dan Y sama dengan 0, maka luasnya akan diberikan AR sama dengan integral dari Fx dx dengan batas A sampai B. Jika luasan terletak di bawah sumbu X, maka integralnya bernilai negatif. Karena luas tidak mungkin negatif, sehingga hasil dari integral tersebut dimutlakan agar hasilnya bernilai positif. Nah, bagaimana cara menentukan menghitung luas suatu kurva? Yang pertama yaitu sketsakan daerah yang akan ditentukan luasnya. Yang kedua, buatlah garis-garis sejajar sumbu X atau sumbu Z, kemudian irislah luasan menjadi irisan kecil. Yang ketiga, aproksimasikan luas irisan tertentu dengan menganggapnya sebagai persegi panjang. Yang nomor 4, jumlahkan aproksimasi dari luasan-luasan tersebut. Dan yang terakhir, ambillah limit dengan menunjukkan lebar irisan mendekati 0, sehingga diperoleh suatu integral tentu yang merupakan luasan. Contoh, susunlah integral untuk daerah di bawah kurva Y sama dengan 1 ditambah akar X di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita sketsakan dulu. Dari hasil persamaan tersebut didapat sketsa seperti gambar berikut. Kemudian diiriskan sehingga diperoleh delta I.
Yang ketiga, kita aproksimasikan luas irisan khas, sehingga diperoleh delta AI sama dengan 1 ditambah akar XI dikali dengan delta XI. Yang nomor 4, jumlahkan dengan menggunakan sigma di mana batas I 1 sampai dengan N. Dan yang terakhir, ambillah inti sehingga diperoleh luas dari kurva tersebut sama dengan integral 1 ditambah akar X dx dengan batas 0 sampai 4. Contoh soal yang nomor 2, carilah luas daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat dikurangi X ditambah dengan 3 dengan ruas sumbu X antara X sama dengan 1 dengan di antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2 oleh garis X sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya, AR sama dengan AR1 ditambah dengan AR2. AR1 yaitu integral X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat min 3 ditambah 3 dx dengan batas min 1 sampai 1 dikurangi dengan integral X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat dikurangi X ditambah 3 dx dengan batas 1 sampai 2. Kemudian diintegralkan. Selanjutnya dioperasikan sehingga menghasilkan 23/4 atau kurang lebihnya 5,75 satuan luas. Terus bagaimana cara mencari luas daerah antara dua kurva? Daerah antara dua kurva adalah luasan yang pembatasnya adalah Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx, dengan Fx lebih besar sama dengan Gx pada interval atau selang A, B. Digambarkan seperti gambar berikut sehingga delta A sama dengan Fx dikurangi Gx delta X. Sehingga luas dapat dinyatakan dengan AR sama dengan integral Fx min Gx dx dengan batas A sampai B. Jika luasan terletak di sebelah kanan sumbu Y, maka luas yang dibatasi oleh kurva diperoleh AR sama dengan integral Fz dikurangi GY kali DY dengan batas C sampai dengan D. Contohnya yaitu carilah luas daerah di antara kurva Y sama dengan X pangkat 4 dan Y sama dengan 2X dikurangi X kuadrat. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita sketsakan terlebih dahulu. Kemudian cari titik perpotongan dengan menyamakan Y sama dengan Y. Sehingga diperoleh titik perpotongan X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Sehingga diperoleh delta A-nya yaitu negatif X pangkat 4 dikurangi X kuadrat ditambah 2X delta X. Sehingga AR sama dengan integral negatif X pangkat 4 dikurangi X kuadrat ditambah 2X delta X dengan batas 0 sampai 1. Kemudian dioperasikan sehingga hasilnya 7/15 atau kurang lebihnya 0,46 satuan luas, yaitu kurva tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Faraldisa dengan NIM 20106100046. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Aris Setianingsih tentang jarak dan perpindahan. Jarak tidak boleh negatif, maka harus di harga mutlak agar nilainya positif. Dengan rumus, integral nilai mutlak VT kali DT dengan batas A sampai B. Perpindahan, sama seperti jarak, nilainya tidak boleh negatif, jadi harus di harga mutlakan. Dengan rumus, integral VT DT sama dengan nilai mutlak SB min SA dengan batas A sampai B. Kemudian contohnya yaitu sebuah benda bergerak di sepanjang garis lurus sedemikian rupa sehingga kecepatannya pada saat T adalah VT sama dengan 3T kuadrat dikurangi 24T plus 36 kala per detik. Carilah perpindahan dan jarak keseluruhan yang ditempuh benda itu untuk T lebih besar dari min 1 kurang dari 9. Maka jawabannya A perpindahan. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus perpindahan adalah integral VT dt sama dengan nilai mutlak SB min SA dengan batas A sampai B. Maka integral VT-nya dimasukkan yaitu 3T kuadrat dikurangi 24T plus 36 dt dengan batas min 1 sampai 9. Diintegralkan menjadi T pangkat 3 dikurangi 12T kuadrat plus 36T, maka hasilnya sama dengan 130. Kemudian B jarak. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus jarak adalah integral nilai mutlak VT dikali DT dengan batas A sampai B, maka integral VT-nya dimasukkan yaitu 3T kuadrat dikurangi 24T plus 36 dt dengan batas min 1 sampai 9 sama dengan nilai mutlak 130 sama dengan 130. Yang kedua yaitu volume benda dalam bidang. Volume benda dalam lempengan. Benda pejal diperoleh dengan cara menggerakkan suatu daerah rata atau alas sejauh H dengan arah tegak lurus pada daerah tersebut, dan volume benda pejal ditentukan sebagai luas A dikalikan H, yakni dengan rumus V sama dengan A dikali H. Bisa dilihat pada gambar itu. 1. Misalkan suatu kurva kontinu pada interval A, B di atas sumbu X diputar tegak lurus sebesar terhadap sumbu putar yaitu sumbu X. 2. Perhitungan volume didekati dengan memuat irisan-irisan tipis pada benda putar tersebut, kemudian menjumlahkannya. Yang ketiga, misalkan irisan diambil pada titik-titik A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari sampai kurang dari Xn sama dengan B. Yang keempat, antara titik Xi dan Xi-1 terdapat titik tengah yaitu Xi bar. Terlihat bahwa irisan tersebut menyerupai sebuah tabung tipis dengan luas alas A, Xi bar dan tinggi dari Xi-1 hingga Xi sehingga disebut delta X. Bisa dilihat pada gambar itu, volume irisan tersebut adalah delta V sama dengan A dikali Xi bar dikali delta Xi. Volume benda dapat diaproksimasi dengan jumlah Riemann, yaitu dengan rumus V setara dengan sigma A dikali Xi bar delta Xi dengan batas I sama dengan 1 sampai N. Ketika norma partisi mendekati 0, diperoleh integral tentu yang didefinisikan sebagai volume benda pejal yaitu V sama dengan integral A X dx dengan batas A sampai B. Seperti halnya
Pada luas untuk menentukan volume, lakukan pemotongan aproksimasi dan perintegralan. Selanjutnya, volume benda dalam metode cakram. Jika suatu daerah rata yang terletak seluruhnya pada satu sisi dari suatu garis sumbu tetap pada bidang yang diputar mengelilingi garis tersebut, daerah itu akan membentuk sebuah benda putar. Garis yang tetap disebut dinamakan sumbu putar. Bisa dilihat seperti gambar itu. Bentuk cakram di atas dapat dianggap sebagai tabung dengan jari-jari R sama dengan Fx dengan tinggi H sama dengan delta X, sehingga volumenya dapat diaproksimasi atau pendekatan hasil sebagai delta V setara dengan pi R kuadrat kali H atau delta V setara dengan pi dikali Fx kuadrat delta X. Dengan rumus jumlah luas cakram yaitu V setara dengan limit sigma pi Fx kuadrat delta X, dan volume benda putar dapat didekati dengan V sama dengan limit sigma pi Fx kuadrat delta X sama dengan pi integral dari Fx kuadrat dx dengan batas 0 sampai A. V sama dengan pi integral Fx kuadratnya diganti y kuadrat, berarti integral y kuadrat dx dengan batas 0 sampai A. Terima kasih Mbak Nabila. Saya akan melanjutkan mengenai volume benda dalam metode cincin. Metode cakram dapat diturunkan menjadi metode lain, yaitu metode cincin. Metode cincin merupakan metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang. Apabila sebuah benda putar kita potong-potong tegak lurus pada sumbu putarnya, akan memperoleh sebuah cakram yang di tengahnya terdapat lubang. Daerah yang demikian dinamakan cincin. Cincin memiliki dua jari-jari, R1 sebagai jari-jari dalam dan R2 sebagai jari-jari luar, seperti tertera pada gambar. Rumus volume A sebagai luas dikali H sebagai tinggi. Volume sama dengan pi dikali R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat dikali H. Selanjutnya, benda ruang lain yang penampangnya diketahui. Benda yang kita bahas memiliki daerah-daerah lingkaran sebagai penampang-penampang tegak. Metode yang kita gunakan tetap berlaku untuk benda-benda yang penampang tegaknya berbentuk bujur sangkar atau segitiga. Volumenya dapat dihitung dengan mengiris benda tersebut secara mendatar, kemudian menaksir tiap irisannya, lalu mengintegralkannya. Delta V kurang lebih AX bar I dikali delta XI menjadi V sama dengan integral A sampai B AX dx. Contohnya, carilah volume benda putar yang dibentuk oleh daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X dan garis X sama dengan 4 mengelilingi sumbu X. Bisa dilihat pada gambar. Ke penyelesaian, misalkan irisan diambil pada titik XI dan XI-1 dengan tebal delta X. Karena jari-jari irisan sebesar akar XI, maka luas alas irisan adalah delta A dikali XI sama dengan pi dikali XI kuadrat, dan volume irisan sama dengan delta V kurang lebih pi dikali X akar X kuadrat dikali delta X. Jadi delta V sama dengan px kali delta X. Lalu diintegralkan menjadi V sama dengan integral px dx, dijadikan integral tentu menjadi pi integral 0 sampai 4 xx dx, dan menghasilkan 8pi kurang lebih 25,13. Selanjutnya, carilah volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X diputar mengelilingi sumbu X. R1 sama dengan Y1 sama dengan X kuadrat. R2 sama dengan Y2 kuadrat sama dengan 8X. Y2 sama dengan akar 8X. H sama dengan delta X. Penyelesaian, delta V sama dengan pi akar 8x kuadrat dikurangi x kuadrat dikuadratkan dikali delta x.
lalu diintegralkan menjadi V sama dengan integral 0 sampai 2 pi 8x dikurangi 4x x pangkat 4 dx. Hasilnya sama dengan 48 per 5 pi kurang lebih 30,16. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Azamalia. Saya dari kelompok 3. Dapat bagian mempresentasikan volume benda putar kulit tabung. Benda putar dapat dipandang sebagai tabung dengan jari-jari kulit luar dan dalamnya berbeda. Maka volume yang akan dihitung adalah volume dari kulit tabung. Tabung dengan jari-jari kulit dalam dan kulit luar berturut-turut yaitu R1 dan R2. Tinggi tabung yaitu H, maka volume kulit tabung adalah volume sama dengan volume luar dikurangi volume dalam, sama dengan pi R2 kuadrat dikali H dikurangi pi R1 kuadrat dikali H. Maaf, itu kurang penulisannya. Jadi pi R2 kuadrat dikurangi pi R1 kuadrat kurung buka kurung tutup sama dengan pi R2 kuadrat dikurangi pi R1 kuadrat dikali H. Jadi hasil akhir yaitu 2pi dikali R2 ditambah R1 per 2 dikali H dikali R2 min R1, sehingga volume sama dengan pi R H delta X. Rumus di atas dapat digunakan untuk menentukan volume dari benda putar. Delta V sama dengan 2pi X Fx delta X. Volume sama dengan 2pi integral X Fx dx batas bawah A sampai batas atas B. Apabila diperhatikan lebar dari jalur tersebut adalah delta X, maka jalur yang diputar terhadap garis yang sejajar dengan sumbu Y akan menghasilkan suatu kulit tabung yang volumenya delta V sama dengan 2pi X Fx delta X. Volume dari benda putar di atas dapat didekati dengan menggunakan volume yaitu N, kulit tabung yang tebal yaitu delta X, tinggi yaitu Fx, dan rata-rata jarinya yaitu X. Jadi volume benda putar sigma I sama dengan 1 sampai N 2pi dikali Xi Fx dikali delta X sama dengan 2pi sigma I sampai 1 sampai N dikali Xi dikali Fx dikali delta X. Pendekatan ini akan semakin baik jika delta sama dengan 0, N sampai tak hingga tersebut adalah V volume sama dengan limit delta sampai 0 2pi sigma I sampai 1 I sama dengan 1 sampai N dikali Xi Fx delta X. Volume sama dengan 2pi integral X Fx Fx delta X batas bawah A sampai batas atas B. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, daerah yang dibatasi oleh garis diperoleh sebuah kerucut.
Contoh yang pertama yaitu daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan R per H X dikali X sumber X dan garis X sama dengan H diputar mengelilingi sumbu X, diperoleh sebuah kerucut. Andaikan R lebih dari 0 dan H kurang dari 0, tentukan volume kerucut ini. Penyelesaiannya yaitu V sama dengan 2pi kali H integral batas bawah 0 sampai batas atas R Y dikurangi 1 per R Y kuadrat dy sama dengan 2pi H dikali Y kuadrat dikurangi 2 min Y pangkat 3 dikurangi 3R dengan batas 0 sampai R. Maka 2pi dikali H dikali R kuadrat per 2 dikurangi R pangkat 3 per 3R sama dengan 1/3 pi R kuadrat kali H. Yang kedua yaitu contoh yang kedua, tentukan volume benda yang terbentuk apabila daerah pada kuadrat pertama yang terletak di atas parabola Y sama dengan X kuadrat dan di bawah parabola Y sama dengan 2 kurangi X kuadrat diputar mengelilingi sumbu Y. Penyelesaiannya yaitu X sama dengan Y, X sama dengan Y. Maaf itu salah penulisannya. X kuadrat sama dengan 2 min X kuadrat. Jadi 2X kuadrat sama dengan 2. X kuadrat sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1. Kan tadi X sama dengan Y. Nah, kalau X1 jadinya X sama dengan 1, ya Y sama dengan 1. Volume sama dengan 2pi integral batas bawah A sampai B X fx sama dengan 2pi integral X dikali 2 min X kuadrat kurangi X kuadrat dx dengan batas bawah 0 sampai 1 sama dengan 2pi integral 0 integral X dikali 2 min 2X kuadrat dx sama dx dengan batas bawah 0 sampai 1 sama dengan 2pi integral 2X min 2X kubik dx dengan batas bawah 0 sampai 1. Jadi hasil akhirnya adalah 4pi dikali 1/2 dikurangi 1/4 dikurangi 0/0 sama dengan 4pi 1/4 sama dengan pi. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang enak dengar, saya pribadi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Miftahul Jannah dengan NIM 20106100558 akan menyampaikan materi yaitu panjang kurva bidang. Dari trigonometri, kita tahu bahwa X sama dengan A cos T dan Y sama dengan A sin T, di mana T lebih dari sama dengan 0 atau T kurang dari sama dengan 2pi. Ini menggambarkan sebuah lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Dalam persamaan ini, T variabel sembarang yang selanjutnya akan dinamakan parameter. Sebuah kurva bidang disebut mulus
jika kurva itu ditentukan oleh sepanjang persamaan parametrik X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, di mana T lebih dari sama dengan A atau T kurang dari sama dengan B, dengan F aksen dan G aksen ada dan kontinu pada dan tidak bersama-sama 0 pada selang A, B. Kita bisa lihat gambar 5, yaitu jalannya sebuah kurva diparameterkan, yaitu jalan fungsi-fungsi X, T, dan YT, daerah asal untuk T yang dipilih, menentukan suatu arah positif. Sebagai contoh, ketika T sama dengan 0, dalam gambar 5, kurva titik 1, min 1, dan ketika T sama dengan 1, kurva tik 3,0. Ketika T bertambah dari T sama dengan 0 ke T sama dengan 3, kurva bergerak pada lintasan dari 1, min 1 menuju 7,8. Panjang busur. Kita bisa dilihat gambarnya. Dari gambar tersebut, kita dapat mendapatkan rumus yaitu delta WI sama dengan akar delta XI kuadrat ditambah delta YI kuadrat sama dengan akar FT I dikurangi FTI min 1 kuadrat ditambah GTI dikurangi GTI min 1 kuadrat. Dengan menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan, kita tahu bahwa terdapat titik-titik TI bar dan TI topi dalam TI dikurangi 1 TI sedemikian rupa sehingga FTI dikurangi FTI min 1 sama dengan F aksen TI bar delta TI, GTI dikurangi GTI min 1 sama dengan G aksen TI bar delta TI, dengan delta TI sama dengan TI min delta TI sama dengan TI dikurangi TI min 1. Jadi, delta WI sama dengan akar F aksen TI bar delta TI kuadrat ditambah G aksen T topi delta TI kuadrat sama dengan akar F aksen TI kuadrat ditambah G aksen TI topi kuadrat delta TI, di mana delta TI-nya karena di sini ada 2 bisa dikeluarkan. Dan panjang total ruas garis poligon adalah sigma I hingga N delta WI sama dengan akar F aksen TI bar delta TI kuadrat ditambah G aksen TI topi kuadrat delta TI. Panjang busur kurva L sebagai limit dari persamaan di atas atau di slide sebelumnya apabila norma partisi mendekati 0. Jadi L di sini yaitu panjang kurva integral A hingga B akar F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat dt sama dengan integral A hingga B akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat dt. Jika kurva ini diberikan oleh y sama dengan f aksen AB, kita memperlakukan x sebagai parameter dan hasil dalam kotak mengambil bentuk L sama dengan integral A hingga B akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dx. Jika kurva diberikan oleh x sama dengan gy dengan y lebih dari sama dengan c atau y kurang dari sama dengan d, kita memperlakukan y sebagai parameter diperoleh L sama dengan integral c hingga d akar 1 ditambah dx per dy kuadrat dy. Selanjutnya yaitu diferensial panjang busur. Andaikan fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu pada selang tertutup A, B untuk masing-masing X dalam A, B, definisikan Sx dengan maka S aksen X sama dengan integral A hingga X akar 1 ditambah F aksen du kuadrat. Maka Sx memberikan panjang busur Y
sama dengan FU, kurva dari titik A, FA ke X, FX. Kita bisa dilihat gambarnya. Berdasarkan teorema dasar kalkulus pertama, S aksen X sama dengan ds per dx sama dengan integral A hingga X akar 1 ditambah F aksen kuadrat sama dengan akar 1 ditambah dy per dx kuadrat. Jadi, ds diferensial panjang busur dapat dituliskan sebagai ds sama dengan akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dx. Kenyataannya bergantung pada bagaimana cara grafik tersebut diparameterkan. Kita dituntun ketiga rumus untuk ds, yakni ds sama dengan akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dx sama dengan akar 1 ditambah dx per dy kuadrat dy sama dengan akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat dt. Rumus lain yaitu ds per ds kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Itu menggunakan rumus Pythagoras. Contoh soalnya yaitu yang pertama, carilah keliling lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan a kuadrat. Penyelesaiannya yaitu x, karena ini lingkaran, jadi x sama dengan a cos t, y sama dengan a sin t, di mana t lebih dari sama dengan 0, atau t kurang dari sama dengan 2pi. Lalu dx per dt sama dengan min a sin t, itu diturunkan, dy per dt sama dengan a cos t. Dengan L, integral 0 hingga 2pi, akar min a sin t kuadrat ditambah a cos t kuadrat dt. Lalu kita jumlah, yaitu L sama dengan integral 0 hingga 2pi akar a kuadrat sin kuadrat t ditambah cos kuadrat t dt, mana sin kuadrat t ditambah cos kuadrat t itu sama dengan 1 hingga L sama dengan integral 0 hingga 2pi a dt, hasil akhirnya yaitu 2pi a. Untuk contoh soal yang kedua yaitu carilah panjang ruas garis A 0,1, B 5,13. Kita dapat persamaan yaitu y sama dengan 12/5x ditambah 1, dy per dx sama dengan 12/5. Kita langsung masukkan ke rumus dengan L sama dengan integral 0 hingga 5 akar 1 ditambah 12/5 kuadrat dx. L sama dengan integral 0 hingga 5. Satunya bisa diganti 25/25. Jadi akar 25/25 ditambah 144/25 dx. Lalu kita bisa keluarkan menjadi 13/5. Integral 0 hingga 5 1 dx hingga hasil akhirnya yaitu 13. Sekian penyampaian materi saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga ilmu tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk suka belajar matematika, karena matematika itu bukan suatu ilmu yang mahal. Seperti quotes dari Paul Yagiorg, yaitu matematika adalah ilmu yang termurah, tidak seperti fisika atau kimia. Hal itu tidak memerlukan peralatan mahal. Yang dibutuhkan matematika adalah pensil dan kertas. Sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.